Halo kawan-kawan semuanya, tukang wirausaha, bakul-bakul pitik, bakul cemilan, dan bakul lumpia. Bakul lumpia, ini juga bakul lumpia. Ini bakul pangsit di Bandung. Nah, ini teman zaman sekolah dulu. Aku SMA. Namanya Pak Gun. Ya, halo. Guntoro. Guntoro siapa Gun? Ya, wes. Guntoro. Nama kerennya Bayu Aji. Bayu Haji. Guntoro Bayu Haji. Wah. Ini nama langka, itu sudah nggak ada lagi. Nama-nama Bambang. Jadi Mas Guntoro ini kerjasama bantu saya biar tambah berkembang untuk memasarkan di Bandung produk-produk kita. Nah, Mas Guntoro ini yang menjualkan. Ya memang kayak gitu, sama teman itu harus saling bantu-bantu, bukan saling sikut-sikutan. Dia itu bahagia kalau saya bahagia. Terus tadi kita ngomongin tentang peluang usaha, ketika gimana sih lagi sedang kondisi tidak bagus, tuh lagi ada tamu. Bentar ya, pause dulu ya, ada tamu. Ada tamu tadi, maklum Pak RW, tiap hari ada warga datang minta penerangan. Nah, peluang usaha apa bagaimana cara mengatasi kondisi lagi COVID kayak gini, banyak toko-toko tutup, usaha-usaha susah, itu kepiye caranya? Iya, Mas Gun. Ya. Aku ya bingung. Ya, online, akhirnya online itu tetap harus dijalankan. Mau nggak mau. Ya sekarang kalau bilang mungkin hasilnya sedikit lah ya, kalau nggak di online kan pun sama aja juga malah nggak ada. Ya mau nggak mau tetap online saja. Masa kan sekarang pengiriman mudah, perusahaan logistik pengiriman di mana-mana ada. Ya 1-2 bungkus kalau dikumpulin per hari aja bisa buat per hari ya. Buat berdiri. Ada tamu lagi. Wah. Harus yang pertama tetap jaga protokol kesehatan. Yang pertama tetap kita harus jaga protokol. Protokol. Semangat hidup. Harus jaga. Jangan semangat, selalu putus asa. Itu. Nah, berarti online. Ya online. Tapi ini loh, sekarang malah nggak tahu nih, banyak orang yang bikin YouTube dan sebagainya. Nah, tapi kayaknya itu juga bisa jadi sarana, nggak tahu ya, jual ataupun ya macam-macam. YouTube-nya juga bisa dapat uang. Selain itu dia juga bisa promo lewat YouTube juga. Malah macam-macam itu, malah numpuk-numpuk tuh. Nah, heran itu kadang, kok bisa ada orang yang dengan konten biasa kok bisa yang nonton bisa jutaan itu. Kadang saya juga bingung loh, gimana itu kira-kira. Jadi yang YouTube itu ada logaritmanya. Jadi kayak Gojek sampean tuh aktif keliling, terus aplikasinya dihidupkan terus, yang jelas bekerja untuk Gojek, untuk full situ, memang menunjukkan kesetiaan pada aplikasinya itu. Tiap hari itu harus posting terus. Itu logaritmanya kita akan selalu terdeteksi oleh mesin, oleh server, bahwa ini orang kita loh ini. Kalau ada apa-apa didahulukan, kalau ada rezeki ada apa didahulukan. Sehingga selalu dia kalau ada panggilan dari customer selalu dapat duluan. Makanya ada akun budek. Akun budek itu akun yang jarang diaktifkan, dimatikan, dihidupkan, terus dia jarang berkeliling. Ketika dia jarang berkeliling kan, nah istilahnya YouTube itu akunnya akun diam. Nggak melakukan aktivitas apapun, nggak komen. Kalau naik Facebook ya nggak komen, nggak pernah nge-like, nggak pernah posting, menang wae ya, itu udah di akun diam.
akun hidup tapi akun diam sehingga dia nggak masuk neng logaritmane Facebook Gojek itu nggak masuk. Akhirnya nggak banyak notifikasi masuk ke dia. Nah, akhirnya gitu kaitannya. Nah, YouTube juga gitu nih, YouTube itu sistemnya kalau kita sering posting, sering bertandang ke rumah channelnya teman, ibarat sosial media itu kayak tanaman, harus kita pupuk. Harus dipupuk, disirami, harus dikasih apa yang seger-seger biar tanamnya tumbuh bagus. Nah gitu. Jadi teman-teman yang punya akun sosial media kalau memang mau Kunjungi orang biar dimaksimalkan ya harus aktif. Dan artinya sistem sekarang itu memang orang dipaksa diperbudak. mau nggak mau Diperbudak oleh sistem. Ya kayak di Covid sekarang ini orang dipaksa untuk harus mengikuti protokol tadi. Nah, kalau nggak ngikuti arus umum ya kita nanti akan dibully, ya punya banyak masalah. Nah di sosmed ya ngono podo ae. Jadi nek kita mau akunnya kemudian muncul di beranda YouTube itu selain kita aktif sering upload terus nggak urus nanti ada orang melihat apa enggak urus. Gitu. Oh banyak dulu kejadian yang apa dulunya akunnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu udah sejak 2012, 2010 akun-akun lama itu mereka cuma upload atau hanya niatnya untuk untuk kenangan. Kayak saya ini sebenarnya untuk kenangan lebih banyak eman-eman, makanya ini Mas Gun ini kan sering nongkrong ke sini, sering ngobrol-ngobrol sing apik-apik. Ini enggak didokumentasikan, ini saya itu eman-eman. Bisa jadi kenangan masa tua. Nah, hal seperti ini orang dulu awalnya cuma untuk kenangan, untuk senang-senang, tapi terjadi perubahan zaman. Perubahan zaman memaksa yang mengakibatkan mengakibatkan dia itu tiba-tiba dapat rezeki non-plot. Ada satu akun yang dia itu awalnya posting tentang mancing, kegiatan dia itu mancing, dia pengangguran, hobinya mancing, diposting di mana. Sekarang subscribernya udah jutaan. Pendapatan per video dia upload, hanya upload mancing itu udah belasan juta. Wih, ngeri. Mancing. Makanya teman-teman kalau sekarang bingung mau ngapain ya do something, lakukan sesuatu. Ya, betul. Lakukan sesuatu. Bahkan ada juga akun keluarga itu, ada akun keluarga emak-emak gitu, emak-emak nggak punya pekerjaan tetap, ya cuma ibu rumah tangga, hanya memvideokan kegiatan anak-anaknya aja tiap hari ngapain, terus diupload, diposting. Dulunya nggak ada niat monetisasi, bahkan dia itu nggak tahu tentang monetisasi, nggak tahu awalnya dia. Tapi beberapa tahun kemudian, 5 tahun kemudian ternyata subscribernya banyak, terus viewernya juga udah ribuan, kemudian dia disurati oleh Google untuk dimonetisasi. Akhirnya dimonetisasi ya sekarang jadi miliarder ya. Aku nih. Awalnya nggak niat ya awalnya emang penontonnya emang 1-2 paling berapa, subscribernya cuma berapa, tapi akhirnya karena dia bekerja, jadi sistem logaritma internet itu siapa yang bekerja untuk saya maka saya akan ngopeni, maka saya akan membuat dia viral. Yang penting cuman pokoknya ya kalau memang niat upload ya upload saja terus ya berkegiatan di situ ya, apa minimal untuk kenangan gitu, untuk kenangan. Nanti kalaupun itu besar kan berarti kita nanti dihubungi toh Ya kan dihubungi, kita nggak usah daftar apa berarti. Nah, kalau sebaiknya daftar soalnya kalau kita kan nggak tahu perkembangan zaman nanti gimana. Jadi protokol internet itu ya kita ikuti sejak awal sudah kita dimonetisasi. Oh dari awal sudah tetap udah di ya masuknya istilahnya kalau kata orang cari kerja ya legal gitu. Ya, tapi kalau belum 1000 subscribe ya belum bisa dimonet. Ya. Udah masuk nanti akan di email di sana Google tetap di surat untuk menindaklanjuti. Saya kenangan seandainya saya tuh dipanggil dulu sama Tuhan, sama Allah itu kan setidaknya ada kenangan, ada kenangan buat keluarga, teman-teman, sahabat, anak istri bisa melihat
kelakuan saya yang nyebelin di video. Bisa Entah 10 nongkrong-nongkrong. tahun lagi itu sistemnya sudah Beda. nonton video nggak pakai HP, nggak pakai TV, siapa tahu sistemnya sudah apa sih hologram ngono kae. Modelnya apa jenenge iki? Artificial intelligence. Wah, siap. Artificial intelligence. Jadi video ini kita cuma pakai kacamata, udah di depan kita itu kita Sudah mau kayak ngobrol nyata. dia kayak nyata. Kayak kita itu melihat saya itu lagi ngobrol kayak gini. Istri saya nongkrong lihat sambil bersembili. Almarhum bapak dulu itu. Ngobrol bareng. Nongkrong kayak di depannya real. Saat melihat Ngeri. main-main kayak gitu kayak lihat suaminya yang sudah meninggal atau istrinya atau siapa. Wah, dia itu masih hidup lagi, menghidupkan orang yang meninggal. Suatu saat terjadi kejadian seperti itu. Dan sekarang pun kayaknya udah mulai artificial intelligence. Udah mulai. Itu kenangan. Yang kedua, nek dalam kondisi gabut kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau saya ya kayak gini aja. Bikin konten-konten, nggak bisa pergi kemana-mana, bikin konten apa. Ya, siapa tahu suatu saat booming. Nah, saat kita mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada efeknya apa-apa. Tapi suatu ketika dari kumpulan orang melihat suka, karena sosial masyarakat itu berbeda. Kadang video yang kayak gini itu sekarang nggak disukai, mungkin nggak ada yang suka, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe. Tapi suatu saat terjadi perubahan zaman. Ya tadi itu misalnya dulu itu orang video itu harus wah yang resmi bagus bahasanya harus begini harus mengikuti aturan sutradara, editor diedit macam-macam biar cantik macam-macam. Tapi sekarang nyatanya ya ada orang yang mancing sekarang punya duit banyak, ada yang cuma memvideokan kegiatan sehari-hari, memvideokan vlognya yang nggak jelas kayak gitu, tapi mah orang-orang suka. Ngobrol yang keringan di live kan, ya itu kadang-kadang kita nggak tahu Video kayak gini, tahu-tahu nanti ada teman kita yang jadi presiden di Afrika sana, terus banyak yang nge-like, akhirnya video kita tertampilkan di mereka. Dan itu kalau udah gitu ya tahu meledak ya Mas ya, tahu meledak itu ya kira-kira akan jadi warisan. Nah, Siapa ngerti loh, kita nanti satu saat sudah simbah udah mati, tapi akun kita masih hidup, masih jalan, terus ditonton banyak orang, terus booming viral, terus dapat monetisasi dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram atau dari TikTok. Walau alam yang nemu apa duitnya itu kan yang tahu passwordnya. anak ya minimal anak turunnya. Anak keturunannya kan dapat. Jadi warisan yang mungkin ini warisan yang terus-terusan selama aplikasinya itu masih jalan, masih hidup dan masih menghasilkan uang ya, walaupun kita udah mati ya tetap aja ada. Jadi konsepnya kayak pahala. Sekarang internet itu kayak Tuhan ya. Berarti benar. Pahala itu pahala yang mengalir. Nah, Nggak ada habis-habisnya. pahala itu apa? Jariah ini, YouTube jariah. Nah, jadi internet itu bisa menghasilkan rezeki yang mengalir nggak ada habisnya illa yaumil akhir. Kiamat kurang 2 hari kira-kira. Ya kiamat kurang 2 hari kan udah mulai ada meteor jatuh jeblok terus internetnya mati ya berarti udah selesai. Batasnya ya internet kurang kiamat kurang 2 hari. Kiamat kurang 2 hari. Itu akun mati itu. Akun mati. Mungkin kalau kita tuh nggak tahu perkembangan yang akan datang. Jadi sampean yang nggak pede sekarang bikin video-video, wis ora urus. Ditonton luwe ora luwe ane sakrepe wong mbuh karo. Jalani aja. Saya juga gitu, saya nggak peduli orang mau subscribe apa enggak ya nggak urus. Nek ngurusi orang subscribe sakit hati. Kita minta sama teman apa tetangga apa saudara buat subscribe di WA. Ini saya bikin video subscribe enggak subscribe sama sekali. Ya wah mosok menyakar menggali nunul pakai jempol ora gelem. Ada orang kan pikirnya beda-beda. Terus sakit hati. Saya enggak, luwih kok. Subscribe ora. Kita punya cara untuk banyak subscribe-nya ya punya caranya gimana. Yang penting upload nanti akan sendiri. Nanti subscribe sendiri. Jadi teman-teman yang galau bingung mau ngapain nggak punya kegiatan itu kayak video sing rambut tuh halo saya sini kalian ganti kayak orang gitu ya bajunya itu bajunya saru oke
Ini ada anak karyawan saya nih. Ini gabut ini Pak. Ini bapak-bapak. Nah, dia pinter. Orang lain kerja, ini malah duduk-duduk sambil berdoa tapi ini Sambil berdoa. sambil berdoa. Semua online ya kalau ada orang yang beli, kalau orang pada nggak mau beli ya tadi itu ya kita kan ini wae. Yang penting do something tadi, Do something, lakukan sesuatu. lakukan sesuatu. Kalau nggak ngelakuin sesuatu ya nggak jadi apa-apa. Banyak peluang-peluangnya. Foto-foto dikirim ke Pinterest apa ya? Pinterest ya orang hasilnya duit aja. Foto-foto. Nah, foto-foto dikirim di Pinterest itu ada di aplikasi, di Instagram, sosmednya dijalankan. Nggak usah apa namanya, wah itu buatan Yahudi macam-macam ya, nggak usah, ya pokoknya jalani aja. Ya emang kayak gini, hukum alam, hukum rimba, yang menang, yang menguasai media. Ya kayak kita ini cuma ngikut aja, kayak COVID itu ya, COVID itu sebenarnya sejak dulu zaman Nabi Adam diciptakan sudah ikut lahir juga Sama. tapi kan karena sekarang lagi dipakai senjata untuk perang dunia ketiga. Pakai buat ini, sedang nyari orang yang bisa di endorse, Nah, di endorse COVID. ya perangnya zaman sekarang kan nggak tuh mas, perang Harus. nggak pakai antar negara tuh, nggak harus pakai bedil, nggak harus pakai bom, nggak harus pakai bambu runcing, dan bahkan bukan antar negara, bukan negara A menguasai negara B, tapi organisasi ya kayak Taliban, kayak Freemansori, kayak apa, kelompok individu yang kan ya kayak film nganu kae, filmnya Batman, Superman barang kae, ada seseorang jahat yang ingin menguasai dunia kae. Terus nanti akan datang Superman dengan film. Nanti ganti lagi, pokoknya mah banyak. Jadi mari kita jadi Superman itu. Superman ya lawannya ya wis, lawannya dengan sabar, bener sabar, lawan semua kekacauan ini dengan sabar dan sholat. Itu udah gak ada tandingan. Musuh wong sabar iki dikapak-kapakno tetep biasa wae. Susah. Iya ta. Di dijengkeli Ya. biasa-biasa wae ini ya susah. Ada hukum sebab akibat, ada hukum kasualitas. Itu nanti saya terangkan di episode selanjutnya tentang hukum sebab akibat tadi. Ini hari ini nunggu siapa lagi nih? Hari ini nunggu Pak Agus Garungan. Saya mau ke sana nanti. Oke teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita ngobrol tentang apa yang harus saya lakukan mas. Warung saya ditutup, nggak bisa jualan, bingung nggak ada yang beli. Ya udah ikuti saya. Nggak ada yang beli ya kita videokan bikin pengangguran video kita. Nah iya, di video kan diabadikan Bahwa saya pernah nganggur jam pengangguran segini. kita ini jam segini malah ngopi-ngopi ya ta? Ngobrol-ngobrol jagongan supaya dibahagiakan Ya, terus dipikir sabar waya sholat ya karena artinya yang lagi kalau ini yang masih nonton video kami loh. nah, iya. Berarti masih bagus itu. Berarti masih punya kuota. Masih bisa nonton video. Berarti Nah, Anda juga lebih gabut daripada kami, sama saja. podo baik Udah baik sama saja. Ya sudah, Sesama- kita nikmati saja. sesama orang gabut ini saling menonton. Nah, saling betul. Nanti video Anda kembalikan ke sini, nanti kita tonton juga. 24 jam gabut nanti kegiatan aja Ya, nonton. Biar YouTube yang mumet untuk bayar kita semua, gitu aja. Nah ini kalau ide usaha Pak Gun ini saya cocok nih. Kaitannya sama pandemi kayak gini. Jadi saat pandemi walaupun kondisinya lagi terpepet terpojok, justru jadikan peluang. Melihat peluang di mana orang lain nggak melihat. Bisa melihat orang lain yang nggak melihat. Bukan paranormal, tapi adalah
kecerdasan artifisial. Naluri bisnis. Nah, ini sudah zamannya rimba ini. Kita itu sekarang ada yang jadi predator, ada yang nggak kelihatan itu. yang dimangsa. Nggak kelihatan itu. Ya, siapa predatornya? Biasanya ngeliat di YouTube kita, ngeliatin di Facebook kita, padahal dia predator. Nah, nek peluang kita itu lihat peluangnya. Mas Buni lihat peluang bagus. Ini ditiru bagus. Jadi sekarang zamannya korban dong, orang mau korban, mau keluar nyari pitik untuk korban. Oh, pitik untuk korban lah. Boleh. Terus, tapi sebelum beli wedhus, beli pitik dulu buat yang beli wedhus. Sekarang itu sing takut Covid itu ya. Golongan PNS barang lho, PNS. Terus orang kantor-kantoran. Jakarta sana yang lantai-lantai tiga. Guru-guru barang ngono kuwi. Pokoke orang menengah ke atas lah. Kalau pengangguran jarang yang takut ya. Nek pengangguran jarang. Bakal kecil kayak kita ini ya enggak takut biasa. Percaya, kita itu percaya ada Covid, percaya. Tapi ya biasa-biasa aja. Orang sakit dari dulu juga ada. Nah, mereka itu yang menengah ke atas kan biasanya korban. Nah, karena takut untuk beli korban. Nah, mereka itu belinya online. Nah, kita tawarkan secara online, jualan wedhus online. Oh, wedhusonline.com. Wah, mau yang di Jakarta mau korban bisa. Enggak boleh nyembelih di sana, kita sembelihkan di sini. Nah, saya videokan, saya kirim videonya. Iya. Namanya ini, modusnya ini, kita sembelihkan, kita olah, mau disampaikan ke temannya, langsung kita videokan juga. Diterkan, diantarkan ke pokoknya kaum duafa, fakir miskin kita kayak kita ini. Mau ke rumah Pak Leknya, budenya, ya boleh kita antarkan. Nanti kita yang videokan lengkap. Yang sepertiga haknya yang korban itu nanti kita dikirimkan. Kita kirim di frozen. Tapi tentunya juga ada ongkos kirimnya. Ada ongkos kirim. Biar semuanya pengusaha pengiriman juga tetap jalan toh. Jadi semuanya peluang usaha bagus. Sampe nek bingung, wah sekarang golek wedhus nang petani-petani dipoto, dilumpukke, terus dibikin katalog, ditawarkan secara internet. Persis. Nah, dari mulai sampean enggak usah perlu mambu wedhuse. Pokoknya sampean milih yang itu, nanti kita sembelihkan amanah. Peluang. Mumpuni wedhus, sapi, wedhus, unta, bebas itu. Itu saat pandemi kayak gini gitu. Bikin mie ayam online, jualan apa online, enggak apa online. Mau sedekah online bisa, lewat kami juga. Iya. Bisa. Boleh. Ya, monggo. Makanya ini stok saya masih banyak. Kondisi kayak gini ini kita yang harus bisa. Jangan sampai kalah sama nenek moyang kita, simbah-simbah kita. Simbah-simbah kita itu dulu kita hadir itu kan karena simbah kita hidup. Jadi simbah kita itu adalah bagian dari orang-orang yang survive ketika zaman penjajahan, ketika hidupnya berat. Dia tuh survive hidup. Jadi golongan orang-orang yang memang bibit terpilih untuk bisa hidup sampai beranak pinak sampai sekarang itu simbah-simbah kita. Nah, kalau simbah kita itu golongan orang yang mati waktu zaman perang Diponegoro, zaman jajahan datang, zaman Pagebluk, ya sampai enggak lahir. Mbahku iki berarti wong hebat. Iya toh. Simbahe dhewe wong hebat lho. Dalam kondisi Pagebluk saya urip iso manake tekan awake dhewe saiki sampai sekarang orang hebat. Jangan sampai kalah. Harus semangat. Simbahe kalah. Oke, teman-teman. Oke. Jadi peluang-peluang itu yang bisa dikerjakan di masa pandemi, usahanya lagi merosot, jangan susah. Jangan sak pituk-pituke sing penting duwe HP. Ora ngerti modal sing penting duwe HP. Ora ndek kuota moro ning gone kelurahan ana wifi gratis. Pomoro rene. Pomoro ning omahku. Boleh wifi, ngupload apa download. Bahkan wong tukang game wae di anu gawane mek ngegame wae yo. Didatake nggon YouTube yo ndedit yo akhire. Piye jalane iki? Wong nonton dolanan game. Wong nonton dolanan game video. Ono sing nonton video lho. Piye? Nonton video wong nonton.
sampean stres bingung nongkrong nang pinggir kali di video. Ono ya video ming ndelokke video kemericik banyu ngono ki ya penontonnya jutaan bahkan jengkel meneh anu ada yang upload anggar udan dipoto di video terus diupload ngono ki penontonnya akeh. Suara gemericik hujan itu besok ada momen itu pembunuhan besar-besaran datang ke tempat-tempat penyembelihan kurban difoto di video diupload kita gembor-gembar itu namanya penyembelihan kambing pelanggaran anu itu apa video na YouTube karena ada darah-darahnya. Oke, selamat berjuang. Jangan semangat, tetap putus asa. Ya. Mari lanjutkan rebahan sambil nonton video. Nonton video. Iya. Ya, aku kucing kawin tak video.